Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum mesin listrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Syahputra, NIM D400190155. Praktikan kelas H, praktikum mesin listrik, Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada pembahasan kali ini saya akan membahaskan tentang motor induksi atau asynchronous motor. Pembahasan motor asinkron. Pada pembahasan kita mencakup 4 hal. Yang pertama, ada pengertian motor asinkron. Yang kedua, ada prinsip kerja motor asinkron. Lalu yang ketiga, ada konstruksi dari motor asinkron itu sendiri. Dan yang terakhir, ada karakteristik motor asinkron. Pengertian dari motor sinkron. Motor induksi atau yang biasa disebut dengan motor asinkron adalah mesin yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor induksi atau asinkron sendiri menggunakan dua bagian yang paling penting, yaitu stator dan juga rotor, di mana stator merupakan bagian motor yang diam dan berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan lilitan-lilitan. Inti dari stator terbuat dari lapisan-lapisan plat baja yang beralur dan didukung dalam rangka stator yang terbuat dari besi tuang atau plat baja yang dipabrikasi. Sedangkan rotor adalah bagian yang bergerak corresponding. Motor induksi selalu berputar di bawah kecepatan sinkron karena medan magnet yang terbangkitkan pada stator menghasilkan flux pada rotor sehingga rotor tersebut dapat berputar. Lalu ada perbedaan antara motor asinkron 1 fasa dan juga 3 fasa. Yang pertama ada penyediaan. Motor induksi fase tunggal itu menggunakan satu fase untuk operasinya, sedangkan motor asinkron 3 fasa menggunakan 3 fasa untuk operasi. Untuk dari segi torsi, motor asinkron dari fase tunggal memiliki torsi awal yang sangat rendah, tapi untuk motor asinkron 3 fasa memiliki torsi awal yang tinggi. Dan dari segi pemeliharaannya, motor 3 fasa lebih sulit untuk diperbaiki dan pemeliharaannya. Untuk fitur sendiri pada motor induksi fase tunggal cukup sederhana, andal dan ekonomis. Sedangkan di 3 fase itu lebih komplit dalam konstruksinya dan juga lebih mahal. Dari efisiensinya, satu fase itu kurang efisiensi dan di 3 fase itu efisiensinya sangat tinggi. Dari faktor kekuatan pun di motor induksi satu fase faktor dayanya rendah, sedangkan di 3 fase faktor dayanya tinggi. Contohnya, di motor asinkron satu fase mereka sebagian besar digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti penggiling mixer, kipas, dan juga kompresor. Dan pada motor induksi 3 fase itu digunakan sebagai bagian dari industri. Itu digunakan karena faktor daya yang tinggi, efisiensi, dan juga torsinya yang sangat tinggi. Prinsip kerja dari motor sinkron. Prinsip kerja dari motor asinkron. Dalam motor induksi, tidak ada hubungan listrik ke rotor. Arus rotor merupakan arus induksi, tetapi ada konduksi yang sama seperti motor DC, yaitu konduktor rotor mengalirkan arus dalam medan magnet, sehingga terjadi gaya padanya yang berusaha menggerakkan dalam antah gerak lurus medan. Jika lilitan stator dibagi energi dari 3 fase, dibangkitkan medan magnet putar yang berputar pada kepesatan asinkron. Ketika medan melewati konduktor rotor, dalam konduktor ini diinduksikan GGL yang sama seperti GGL yang diinduksikan dalam lilitan sekunder transformator. Rangkaian rotor adalah rangkaian yang lengkap, baik melalui cincin ujung atau tahapan luar. GGL induksi menyebabkan arus mengalir dalam konduktor rotor. Jadi konduktor rotor yang mengalirkan arus dalam medan stator mempunyai gaya yang bekerja kepadanya.
Sedangkan menurut Muhammad Sarjan, itu terdapat 4 prinsip dasar yang menjelaskan medan magnet. Yang pertama, suatu konduktor yang beraliran listrik akan membangkitkan medan magnet di sekitar penghantar tersebut, yang arahnya ditentukan oleh hukum Ampere. Yang kedua, medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu jika melalui kawat pelitan tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum Faraday dan menjadi prinsip dari kerja transformator. Untuk yang ketiga, suatu konduktor beraliran listrik yang berada di dalam medan magnet akan mengalami suatu gaya. Hal ini dijelaskan oleh Lorentz dan menjadi prinsip dasar motor listrik. Dan yang terakhir adalah suatu kawat pelitan yang bergerak memotong garis gaya magnet akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi pada kawat pelitan motor. Selanjutnya ada konstruksi motor induksi atau asynchronous motor construction. Motor induksi atau asinkron pada dasarnya mempunyai 3 bagian yang penting, yaitu stator, merupakan bagian diam yang mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Yang kedua ada celah, merupakan celah udara tempat berpindahnya energi dari rotor ke stator. Dan yang terakhir ada rotor, merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnetik dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Stator. Konstruksi stator motor asinkron pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian seperti berikut. 1. Rumah stator atau rangka stator dalam besi tuang. Yang kedua ada inti stator dari besi lunak atau baja silikon. Lalu yang ketiga ada alur. Bahannya sama dengan inti, di mana alur ini merupakan tempat meletakkan belitan atau kumparan stator. Yang keempat ada belitan atau kumparan yang terbuat dari bahan tembaga. Bisa dilihat gambar di sebelah kanan, itu adalah penampakan dari stator. Selanjutnya adalah rotor. Rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnetik dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Bisa dilihat di gambar di samping, itu rotor digambarkan berwarna merah. Lalu ada karakteristik pada motor asinkron. Karakteristik motor menunjukkan kinerja motor tersebut dalam berbagai kondisi operasi. Karakteristik motor listrik yang utama yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada karakteristik listrik motor kelas A, mempunyai rangkaian kecil, resistansi rotor kecil, beroperasi pada slip sangat kecil, kurang lebih S kurang dari 0,01, dalam keadaan berbeban untuk keperluan torsi start yang sangat kecil. Yang kedua ada karakteristik motor kelas B. Untuk keperluan umum, mempunyai torsi starting normal dan arus starting normal. Regulasi kecepatan putar pada full load rendah di bawah 5%. Torsi starting sekitar 150% dari rated. Walaupun arus starting normal, biasanya mempunyai besaran 600% dari full load. Lalu yang ketiga ada karakteristik motor kelas C. Mempunyai torsi starting yang lebih besar dibandingkan motor kelas B. Arus starting normal, strip kurang dari 0,05 pada kondisi full load. Torsi starting sekitar 200% dari rated untuk conveyor atau pompa kompresor. Dan yang terakhir adalah karakteristik motor kelas D. Mempunyai torsi starting yang besar dan arus starting relatif lebih rendah. Namun slipnya besar. Pada slip beban penuh mempunyai efisiensi yang lebih rendah, sekitar 300%. Lalu selanjutnya adalah simulasi dari motor asinkron. Baik, pada simulasi motor asinkron di sini, pada motor asinkron ini saya menggunakan TL sebesar 55 dan juga sumbernya dari tegangan 3 fasa. Nah, kita bisa klik di ini asinkron mesin. Nah, pada motor asinkron ini saya menggunakan rotor tipenya wound. Ada torsi dan juga referensi frame rotor. Untuk parameternya sendiri, di sini saya setting secara default. Dan juga di load flow-nya juga saya setting secara default. Oke, sekarang kita run.
Nah, lalu kita stop dulu karena di stop time-nya tuh tulisnya infinite. Nah, di sini untuk PA-nya sendiri kita dapat nilai sebesar 7.789. Begitu juga PB-nya itu sama, 7.789. Sedangkan di speed atau RPM kita mendapat nilai itu di minus 6.183. Lalu di torsi motor sebesar 28,16 Newton meter satuannya. Lalu di tegangan sendiri itu mendapat sekitar 380 volt dan arusnya itu berada di angka 20,5 ampere. Pada grafiknya sendiri, untuk grafik PA kita bisa double klik di scope-nya. Nah, untuk grafik yang muncul seperti ini, dari 0 dan naik terus habis itu turun lagi. Ini di angka sekitar 7.700-an. Itu untuk scope di PA. Lalu di PB Nah, untuk di PB sendiri tidak jauh berbeda untuk di PA-nya, kan memang nilainya itu yang keluar sama. Pada grafiknya sendiri dari 0 dia naik dulu, habis itu dia kembali ke sekitar nilai 7.000-an di sini. Nah, setelah itu kita lihat scope di RPM atau speednya. Nah, untuk speed sendiri karena tadi nilainya itu minus, jadi grafiknya cenderung ke turun. Dari 0 itu dia turun di angka 6.000-an lebih, atau kalau di panahnya itu sekitar 6.100-an. Nah, itu ada di sini. Seperti itu. Untuk selanjutnya di torsi kan kita dapat nilai sekitar 28,16 Newton meter. Untuk di grafik skopnya sendiri itu dia naik ya, dari 0 langsung naik itu ke angka kurang dari 30, karena memang untuk nilai sendiri tadi terbaca itu 28,16 Newton meter. Sini kawan ya. Setelah pada parameter di torsi, kita ke tegangannya. Pada tegangan sendiri terbaca nilai sekitar 380. Nah, untuk grafiknya sendiri pun sama. Grafiknya sendiri di sini berhenti di kurang dari 400 dan lebih dari 350. Di sini tuh sekitarnya sama seperti data yang terbaca, itu sekitar 380 volt. Dan yang terakhir itu ada ini arusnya. Arus pada rangkaian terbaca sebesar 20,5 ampere. Nah, bisa dilihat untuk grafiknya sendiri, dia dari 0 naik dulu, setelah itu turun kembali ke angka 20. Namun di sini 20-nya naik sedikit sekali. Itu menandakan bahwa apa yang terbaca pada rangkaian itu sama juga pada grafiknya, yaitu sekitar 20,5 ampere. Mungkin penjelasan saya tentang rangkaian motor asinkron atau motor induksi pada MATLAB itu saja. Pada kesempatan kali ini, pada pembahasan dari motor asinkron, saya mendapatkan beberapa referensi. Yang pertama adalah jurnal dari pengujian dan analisa motor asinkron 3 fase pada laboratorium elektro. Yang kedua adalah jurnal analisa performa motor asinkron 3 fase rotor blade feedback tipe nomor 243 di laboratorium listrik dan otomatis kapal. Dan yang ketiga adalah skripsi perbandingan pengendalian kecepatan motor induksi 3 fase. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.